Dari sini ya. Nah, kita contohkan dulu. Coba bedakan ya. Ini kita hapus lagi. Nah, perhatikan. Yang pertama, klik dulu. Ini adalah RJ11. RJ11 ini gunanya untuk telepon. Untuk pesawat telepon, contohnya ini. Kita nggak RJ11. Nah nih. Kabel pertama, lihat yang keterangannya. Baca di sini ya. Ini RJ11. RJ11 itu, kalau Bapak perlihatkan, kabelnya itu seperti ini. Ini RJ11. Gunanya untuk telepon. Sedangkan ini RJ45 untuk kabel jaringan. Dia beda di dalamnya. Yang ini ada berapa warna kemarin? Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Berarti 8 warna. Sedangkan yang di sini itu hanya ada 2 warna. Ingat ya, ini untuk telepon, ini untuk data. Bedanya di sana yang pertama. Itu untuk port pertama. Port yang kedua, baca di sini. Ini adalah sebuah apa ini katanya ini? Single Ethernet. Kita lihat bentuknya kayak mana. Sama aja sih, kayaknya bisa ini. Terus yang ketiga, inilah yang kita pakai. Kenapa Bapak pakai yang ini? Karena sama dengan yang ini, lihat nih. Sama kan? Ini sama dia. Jadi biar sama port kita semua. Karena bukan routernya ini, Bapak pasang ini. Ini yang ini. Ini biasa dipakai untuk keperluan LAN dengan fase Ethernet. Kecepatannya itu 10 sampai 100 base. Oke. Terus yang selanjutnya, ini port untuk apa nih? Single port Cisco gigabit Ethernet. Nah ini port yang lebih kencang lagi daripada yang kita pakai sekarang. Ini gigabit, kecepatannya sampai, hitungnya kecepatan 1 giga lah. Lalu ini port NM1FF bla 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 bla. Ini portnya kayak gini bentuknya. Berarti port ini. Nggak nyambung kita nggak pakai yang itu. Kita pakai yang ini ya. Ini udah beda nih. Dia bentuknya nampak di sini. Nah nih. Yang ini portnya kayak gini sama. Bukan port untuk LAN. Ini juga sama, bukan port untuk LAN. Ini juga bukan port untuk LAN. Jadi kita pakai yang nomor 3 ini aja. Nomor 3 nomor 4 nih ya. Nomor 3 ya. 1, oh ya, 1, 2, 3. Boleh nomor 3, boleh nomor 4. Antara 2 inilah kalian pakai. Tapi biar sama kan kita pakai ini aja. Nomor 3 boleh, nomor 4 boleh. Oke? Karena ini port untuk RJ45. Jangan yang ini. Ini port untuk line in nih katanya nih. Untuk RJ11. RJ11 yang kecil modelnya. Dah sampai sana paham? Kenapa kita harus gunakan yang ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Ini kan udah kita buat nih semua. Otomatis ini belum ada IP. Komputer ini belum ada IP semua. Ini pun kita cek. Nah, udah ada IP. Tapi ini belum connect. Karena settingan kita hilang semua, kita matikan tadi. Ya. Semua settingan kita tadi hilang gara-gara kita matikan. Ya udah nggak apa-apa. Kita setting lagi. ETH0 ya. Itu untuk menghubungkan kaki sebelah sini. Yang ini. Maka kita nyalakan dulu. IP-nya 192.104.3.1.
Ini default gateway-nya, subnetnya udah pas. ETH yang kedua kita nyalakan lagi. Di sini IP-nya berapa? 192.168.4.1. Lanjut. ETH6. ETH6 ini berapa? 192.168.100.2. Ini kan kemarin. Lanjut lagi RIP. RIP-nya 192.168.100.0. Ini yang pertama. Terus yang kedua? 168.3.0. Lanjut. Apa lagi? 192.168.4.0. Oke. Terus? Terusnya ini ya. Kita masukkan juga. Kita coba. Nah, kita coba. Sekarang udah connect nih semua. Dari sini kita ping ke sini, bisa nggak? Sukses. Dari sini ke sini, sukses. Oke. Dari sini ke sini, sukses juga. Dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, gagal. Kenapa dia gagal? Nah, kita coba dulu ya. Dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, sukses. Oke. Dari sini ke sini, ini gagal. Dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini kita coba lagi. Oh, sukses. Karena belum dicoba aja ya. Coba dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, sukses. Kita coba lagi dari sini ke sini, sukses. Berarti dua router ini udah oke ya? Sip? Nah, dua router udah oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya biar router 3, 4, dan 5 ini juga oke? Kira-kira apa yang harus kita setting? Ayo, kira-kira apa yang harus kita setting terlebih dahulu? Ingat, langkah pertama kita harus setting dulu IP. Tentu IP ini dulu yang kita setting. IP dari ETH7-nya. Kita nyalakan dulu ETH7-nya. ETH7-nya, IP-nya berapa kita buat? 192.168.200.1 contohnya. Sudah close. Ini udah ada alamat. Berarti di sini juga kita kasih alamat. ETH7 berhubungan dengan ETH berapa tadi? 6. 6. Gimana tahunya? Kalau lupa, taruh aja pointernya di sini ya. Ini contohnya nih. Kita close ini, taruh pointernya di sini. Kita zoom dulu. Nah, ini dia. Di sini. Kok ketutup dia? Ya, 6 ya. Nah, taruh aja pointernya di sini. Muncul dia. Muncul dia. Kita cek dulu. Harusnya dia muncul nih. Wah, agak keras kepala yang satu ini kayaknya. Nggak mau muncul dia. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau komputer ini keras kepala, yang lain kita setting aja. Pokoknya kita udah ingat ya, ini TH6 tadi. Berarti kita kasih juga alamat. Kita nyalakan dulu ini. 192.168. IP ETH1 berapa? ETH6 7 yang sebelah sana berapa tadi? 201, Pak. 100, berarti 200. 2. Titik 2 di sini ya. Subnet masnya tetap. Nah, kita coba ping dari sini ke sini. Gagal. Kenapa gagal? Sini ke sini. Oke, udah sukses ya. Tadi karena masih proses. Kita coba dari sini ke sini. Masih gagal. Kita coba lagi. Sini ke sini. Dia lagi routing. Nah, ini kenapa dia gagal kira-kira?
Ingat. Nah, udah baru mulai muncul dia. Ingat ya. Kita punya RIP. RIP ini kita taruh network address-nya. Sedangkan address kita ada satu lagi tadi. Apa tadi? 192 100. 201. Ya, 200. di networknya ini ya 200.0. Kita add dulu. Di sini pun sama. RIP-nya kita add dulu. 192.168.200.0. Add. Kita coba. Sini ke sini. Sukses ya. Nih, dari sini ke sini. Gagal ya. Apa? Kita ulang lagi. Dari sini ke sini. Dah, sukses ya. Oke, sukses. Coba dari sini ke sini. Sukses juga. Sana dikit. Dari komputer pertama kita ke router ketiga. Sukses juga. Berarti udah aman koneksinya? Antar router sampai router 3. Sekarang pertanyaannya, dari sini ke sini kenapa tidak connect? Itunya belum aktif, Pak. Apanya? First internet 00-nya. Ethernet ini belum aktif. Saya kasih alamat berapa? 192.5 ya. 1. Kan ngerti itu? Apa yang susah? Gagal, Pak. Semalam itu 7-nya diisi tapi kok nggak sukses pilot. Ini kesini gagal. Kenapa dia gagal? Ayo. Karena kita belum atur routing di sini. Belum kan? Ayo, apa yang harus kita ketik di sini? Apa yang harus kita ketik di sini? Enable pertama. Enable apanya dulu? Enable. Itu exit, Enggak. Pak. Ya, exit. Sekarang kita udah enable, sudah ada di fast Ethernet 0.0. Nggak perlu masuk lagi. Berarti kita langsung aja, kalau udah kayak gini bentuknya, berarti kita udah masuk ya. Karena udah config if. Kita lihat di atas, kita di fast Ethernet berapa? 0.0. Berarti ini di IP 5. 0.05 tadi ya? Benar nggak? 0.05 ya. Untuk selanjutnya kita tinggal atur IP DHCP aja. IP DHCP apa? Hah? Port Port? 1. Betul. Oke, port 1 lah. Gak mau dia. Kenapa? Karena ada spasi. Iya. Nah, udah. Terus apa lagi? Network. Networknya berapa? 192.168.50. Oke, terus? 255, 255, 2550. Terus? Enter. Ya. Nah, apa lagi? Default router. Gunanya apa ini? Default router. Gunanya untuk apa? Default router gunanya untuk menentukan Gateway ya, Pak? ya default gateway-nya. Default gateway-nya tentu alamat si router tadi. Yang ini ya. Mana dia yang 5 tadi? Nah ini. 192 titik 168.5.1. Kenapa ini? Tadi Pak itunya itu. Ya, karena alamat routernya ini ya. Iya. Apa takutnya ada yang nggak ngerti kenapa itu? Dari mana datang angkanya ini? Nah, tidak ngerti. Gagal. Kenapa itu? Itu nggak kurang strip, Pak. Iya. Habis default. Sip. Default strip router. Nih, dah. Apa lagi? DNS server. DNS strip server. Berapa? Strip 8888. Nah, kita pakai DNS Google aja ya. Lalu kita tekan Enter. Sudah selesai. Selesai ya. Kita anggap selesai dulu. Kita coba lagi. Ini ke sini bisa nggak? Masih belum? Masih belum. Dah.
Apalagi yang harus kita lakukan agar dia bisa ngeping? Satu kaki dulu kita coba. Pak tadi baru 00 kan Pak, 01 belum. Ya, ini dulu kita coba. Ini dengan ini. Gimana? Kita selesaikan satu-satu dulu, biar nggak bingung. Ingat, di PC kliennya di sini kalian juga harus setting. Di sini IP kita kasih DHCP. Oke? Di sini juga berarti kita kasih IP-nya DHCP. DHCP itu artinya apa? Kalau kita klik DHCP berarti pemberian IP secara otomatis. Ya. Yang ngasih IP itu routernya. Contoh ini, kita nggak ada ngisi kan tadi? Tiba-tiba udah ada dia. Sesuai dengan yang kita setting tadi. Paham ya? Pak. Apa gunanya tadi DHCP? Pemberian IP otomatis. Ya. Pak, mau tanya, yang bawah itu klik DHCP juga ya? Iya. Oh. Oke, Pak. Boleh ini sih. Terserah, soalnya kita nggak pakai ini. Jadi nggak masalah. Mau di setting mau nggak masalah. Karena kita nggak pakai IP versi 6. Kita pakai IP versi 4. Di pelajaran IP address materinya IP address kemarin Pak udah jelaskan. Apa itu beda IP versi 4 dengan IP versi 6. Sekarang kita pakai IP versi 4. Oke? IP versi 4 lihat nih angkanya jelas nih. IP versi 6 angkanya ya, kalian tahu sendiri lah ini bilangan apa. Hexa ya. Nah, sekarang kita coba. Ping dari sini ke sini. Sukses? Sukses. Dari sini ke sini. Sukses? Sukses ya. Dari sini ke sini. Gagal. Kenapa gagal? Rip, Pak. Rip. Nah, kan di mana tak nggak bisanya kalian? Berarti networknya 192 titik. Ini sponsor pula bilang ini. 192 titik 168.5.0. Kita coba ya. Dari sini ke sini. Sukses. Nah, di mana letak nggak bisanya? Sama yang giga-giga itu Pak, yang tempat-tempat itu, tempat-tempat tadi matiin itu. Iya, salah itu Pak. Alirannya? Ya, jadi portnya pastikan. Yang penting portnya itu port untuk LAN. Untuk RJ45. Pastikan itu dulu. Kalau kalian bingung, ya, memastikan portnya, pastikan aja bentuknya mirip. Ini sama ini mirip. Mirip kan semua? Sama lah, bisa dibilang sama lah ini. Oke? Nah, untuk selanjutnya, apalagi yang kita setting? Berarti ini ya. 105. 6. Yuk, kita masuk. Ini udah pas letaknya. Apa yang kita ketik? IP, DHCP, Apa? IP, DHCP, port 2. port 2. Apalagi? Network. Nomornya berapa? 192.168.6.0. 255. 255. Tik. Nah. Apalagi? Default router. Defaulternya apa? 192. 8. Pak, yang atas itu 162 ya Pak? Apa salahnya? Iya, Oh, salah nih. Salah dia. Kita ganti lagi networknya. Berapa tadi? 192 titik 6.0. 255. Nah, ini ya. Terus apa lagi? Default router. Baru default
Default. Routernya berapa? Berarti Pak tuh defaultnya. Berapa? 192.168.61. 62.168.6. Kenapa ini? Karena itu tadi ya IP address-nya, Pak. Karena IP routernya 6.1. Gampang kan? Terus DNS? Server berapa? 8. DNS Google aja. Dah, selesai. Lalu lanjut, kita ganti. Jadi, DHCP. Oke, lalu kita tunggu. Ping ini ke sini. Sukses. IP-nya berapa dapatnya? Udah 6 ya. Bukan 162 ya, udah 192. Ini ke sini. Kenapa dia gagal? Oh, udah sukses. Sini ke sini. Ayo, kenapa gagal? Sama kayak yang tadi ya. Di sini. Berarti 192.168.6.0. Nah. Terus pasti sudah bisa. Dari sini pun udah bisa. Gimana? Sampai sini bisa dipahami? Sedikit bisa, Pak. Mana ada sedikit bisa, udah bisa kok. Nah, di sini apa lagi nih untuk koneksi ke router sebelahnya? Router berapa lagi tuh? Router 4. Kita ganti ya namanya satu-satu ya. Ini kita hubungkan Cherry. Oke, kita ganti namanya Cherry. Yang ini namanya siapa? Wulan. Kalau Wulan pasti berhubungan dengan enggak, ini Wulan. Wulan udah ada ya? Nggak boleh 2. Ini Cindy. Nah, ini Wulan. Nah, sini Rido. Nah, sebelahnya yang merebut Rido kemarin siapa? Rahma ya? Rahma merebut Rido. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang gimana cara bikin hubungan antara Wulan dengan Rido? Ya, gimana caranya? Gimana cara menghubungkan Wulan dengan Rido? Mana dia Wulan? Wulan? Iya, Pak. Nah, gimana cara menghubungkan Wulan dengan Rido? Ayo, gimana? Ingat, nyalakan dulu jalur antara si Wulan dengan si Rido. Jalurnya mana? Ini ya. Iya, Pak. Benar nggak? Kita nyalakan dulu. Alamatnya? Tanggal jadian kamu kapan? Nggak ada jadian-jadian, Pak. Hah? Tanggal berapa jadiannya? Kenapa sih, Pak? Hah? Anggap tanggal 12 bulan 5, oke? Tanggal 12 bulan 5. Dah. Itu alamatnya. Di sini, di Sirido, kita aktifkan juga. Aktifkan ini. IP-nya 192.168.12.6. 2. Serahlah berapa aja. Tidak connect ya. Coba. Wulan dengan Rido gagal berhubungan. Wulan ditolak Rido. Oke, akhirnya Wulan diterima Rido. Ini dari Wulan diterima oleh Rido. Kan enak dilihatnya. Nggak router-router namanya kan. Sukses dari Wulan ke Rido. Coba dari Cindy ke Rido. Oh, belum bisa.
Oh, masih gagal ya. Coba dari Cindy ke Rido. Oh, gagal. Jadi untuk settingan kita sekarang cuma Rido yang bisa berhubungan dengan Wulan atau cuma Wulan yang bisa berhubungan dengan Rido. Cindy belum bisa berhubungan dengan Rido. Begitu juga si Cherry. Cherry kita hubungkan dengan Rido. Rido menolak. Cherry nggak bisa. Dia cuma bisa menerima si Wulan saja. Oh, bahagia Wulan ya. Sukses ya berhubungan. Beda sama yang lain. Yang lain ditolak sama Rido. Ini alasannya kenapa Wulan? Karena dia setia. Kenapa sih, Pak? Ayo, kenapa? Kenapa si Cindy nggak bisa menghubungi Rido? Kira-kira kenapa? Ayo, Cherry, kira-kira kenapa si Cindy nggak bisa menghubungi Wulan, menghubungi Rido? Mulia? Halo Mulia? Mana Mulia nih? Gevi? Karena ini ya Pak, belum diaktifkan itu ya, atau belum dimasukkan anunya. Apa anunya apanya? Anunya apa ini? Bapak agak sensitif dengar anunya ini. Belum RIP. Ah iya, kok mati sih rest in place ya? Ya, RIP-nya belum kita taruh. Berapa harusnya? 192 titik 108 titik berapa? Ini network address. 7. 7. Tadi 6. Ya. Ayo, ke 7 kan ke 7. Coba Bapak tanya. Cindy, benar nggak 7? Apa, Pak? Hah? 200 Benar nggak ya, 7? Pak? Hah? 7 benar nggak? Tadi pesernya 7. 200 ya, Pak? Kita cek ya. Lupa Kita ulang tadi. lagi. IP-nya berapa di sini? Kok ini? Ini. IP-nya berapa? Oh ya, 12. Berarti di sini? 12. Berarti di sini? 192, 168.12. Ingat ya, ini adalah IP yang disetting di sini. Nih. Ini kan IP-nya. Network address-nya berapa? Network address-nya ini kan kelas C. Kelas C berarti oktetnya ada 3. Dan oktet keempat kita kasih 0. Oke, bisa dipahami? Dan Ulan. Sekarang kita coba lagi. Menghubungkan dari Cindy ke Rido. Masih gagal. Cindy ke Rido. Masih gagal. Kenapa itu? Dari Cindy ke Ulan sukses. Dari Ulan ke Rido sukses. Oke. Kenapa dari Cindy ke Rido gagal? Ayo. Sedangkan dari Cherry ke Ulan bisa. Padahal statusnya sama. Cherry ke Rido gagal. Ayo, kenapa? Ini ke sini bisa. Tapi ini ke sini nggak bisa. Ya, kira-kira kenapa? Lihat ya. Ini RIP-nya 265. Di sini RIP-nya. Di sini RIP-nya. Ya, di mana kira-kira kurangnya? Sini ya. RIP. Kita tambahkan 192. Titik 12.0.
Coba kita tes. Dari sini ke sini. Sukses. Ayo. Kira-kira tadi apa salahnya? Salahnya karena si Wulan belum masang ngerip dengan si Rido. Makanya yang lain nggak bisa menghubungi si Rido. Tapi Wulan masih bisa menghubungi Rido. Alasannya apa? Karena si Rido udah pakai ripnya si Wulan. Nih. Networknya si Wulan udah dipakai sama Rido. Tapi Wulan belum pakai. Jadi kalau dianalogikan kayak gini. Si Wulan sudah menerima si Rido. Si Rido udah menerima si Wulan. Si Wulan ini punya 2 anak. Tapi si Wulan ini nggak menerima si Rido. Jadi saat anak si Wulan mau menghubungi Rido, mau manggil dia papa, nggak bisa. Alasannya apa? Karena Wulan ini belum menerima si Rido. Tapi kalau Wulan sudah menerima Rido juga, dengan bukti network address penghubung si Wulan dengan si Rido udah ditambahkan di si Wulan, berarti anak-anaknya juga sudah bisa manggil si Rido papa. Oke, paham? Dan analoginya. Pak mau nanya. Apa? Tapi intinya kayak misalnya kita mau menghubungkan sesuatu itu harus mengaitkan gitu ya, Pak? Ya, harus cocok dia. Iya, Pak. Iya, ngerti. Paham ya? Pokoknya semuanya harus cocok dan jalurnya harus jelas. Kan kita sekarang lagi bikin jalur, routing kan? Ini proses routing nih. Kita lagi bikin jalur, jalurnya harus jelas, alamatnya pun harus jelas. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita aktifkan. Ini. Kita aktifkan. Ini. Kita aktifkan juga. Ini. Oke. Ini alamatnya 192.168. Berapa ya bagusnya ya? 1.1 bisa nggak? Bisa dong. Alasannya apa? Karena sudah beda router. Oke, lanjut. Yang kedua. Ini 192.168.2.1. Ini pun udah bisa. Karena sudah beda router. Ini yang Bapak bilang kan kemarin. Jika dari alamat si Cindy ke si Wulan, rumahnya kan jauh. IP yang digunakan mereka boleh sama. Networknya boleh sama, yaitu di 1 atau di 2 contohnya. Tapi kalau satu rumah, misal ini udah kita setting 1. Ini kita setting lagi 1. Error deh kan? Error ya. Alasannya apa? Karena IP-nya bentrok. Kalau IP-nya bentrok ya kayak Bapak barusan lah. Barusan aja, Bapak kan disconnect kan? Karena Bapak kan di lab sekarang nih. Di lab ini tadi lagi pemasangan kabel. Ternyata ada kabel yang bentrok. Otomatis internetnya juga kacau jadinya. Oke, bisa dipahami? Nah, sini kita ganti jadi 2. Nah, yang 7 kita ganti jadi 92.168.100.1. Masih bisa ya, karena udah beda router. Sekarang masuk CLI. Yuk, CLI-nya IP DHCP call ini ya. Terus port sama. Apalagi? Kau udah lupa? Network. Network. Network 92 168 titik 1 titik 0 255 25 25 Dah? Pas? Pas. Apalagi? Default router. Ya, routernya berapa? 92.168.1.1. Oke. Dah?
Udah oke? Nah, Oke. apa lagi? DNS server. Kapan? Depan. Nah, selesai. Sit. Kita masuk ke ETH selanjutnya. Ini kita ulang lagi. Port 2 ya. Terus ulang-ulang jadinya. Ini alamatnya kita kasih tadi 2. Habis network, kita kasih default routernya 2.1. Terus habis default router, kita kasih DNS server. Lalu kita setting di sini RIP. RIP-nya berapa aja? 16.168.16.26. Oke. Ini seharusnya sudah. Oh, belum bisa. Rasanya belum bisa karena yang ini belum kita nyalakan di HCP-nya. Jangan lupa ya. Kita setting di HCP servernya tadi. Berarti setiap klien juga harus kita setting di HCP. Pak mau nanya. Apa itu? Kalau misalnya kita pertama udah setting tuh Pak, udah dapat alamat DH tadi Pak yang itunya. Terus Ya. tiba-tiba dicoba lagi tuh error. Itu kayak mana Pak? Ngulang lagi yang ngetiknya. Errornya gimana? Cek Yang aja dulu di sini. Enggak keluar IP-nya itu Pak. Kalau di sini belum dapat, berarti setting lagi. Oh, Setting lagi. ulang ya Pak? Oh, Ya. gitu. Boleh nggak IP ini PC 16 dengan PC paling ujung sini sama? Boleh nggak? Boleh. Alasannya? Karena dia jauh Pak, rumahnya jauh. Kan, karena udah beda rumah. Nah, iya. Udah beda router, bukan rumahnya jauh. Udah beda rumah, routernya kan beda. Enggak router ini rumah kan? Karena dia sudah beda router, jadi udah nggak apa-apa sama. Udah selesai semua nih? Udah, tantangannya udah semua. Siapa aja yang belum? Ya. Ini nanti ya Pak Prin ya, sertifikatnya. Nah, ini minta tanda tangan Pak Bima, habis itu minta tanda tangan Pak Prin, ucap. Oke.